Halo, selamat datang di interview session Amar Bank. Bersama saya Teza, kali ini kita akan membahas seputar kolaboratif embedded banking and financing. Pada 20 Juni 2023, Amar Bank telah melaksanakan public expose yang membahas seputar kolaboratif embedded banking and financing. Kita akan sedikit mengutip statement dari Bapak Faisal Tusian selaku Presiden Direktur dari Amar Bank mengenai kolaboratif embedded banking and financing. Singkatnya, kita dapat memahami bahwa embedded banking and financing merupakan integrasi layanan perbankan digital ke dalam platform mitra dari berbagai macam industri yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transaksi perbankan, baik itu untuk pinjaman ataupun untuk pembayaran, dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu lisensi perbankan. Nah, lalu untuk impact dan implementasinya terhadap market dan industri seperti apa? Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan Ramiro Carlos selaku Product Circle Lead Amar Bank yang akan membantu kita membahas seputar embedded banking and financing. Halo Mas Carlo, apa kabar? Halo Teza, alhamdulillah baik. Teza sendiri gimana kabarnya? Baik kabarnya Mas Carlo. Nah, mungkin kita langsung tanya-tanya aja nih ya, boleh? Seputar embedded banking and financing itu Boleh. seperti apa. Mungkin aku mau tahu sih, kira-kira kalau untuk impact terhadap market dan industri, embedded banking and financing ini seperti apa sih Mas Carlo? Nah, kalau kita mau ngomong impact, mungkin saya mau nambahin dikit ya tentang teknologi embedded banking and financing ini. Jadi, embedded banking and financing ini adalah teknologi yang dipakai Amar Bank untuk menyediakan pelayanan perbankan digital langsung di mobile app-nya partner atau mitra kami, atau mitranya Amar Bank. Nah, kalau kita ngomong impact lagi, biar lebih gampang nih teman-teman tahu apa sih impact-nya, saya mau ambil contoh aja. Contohnya kita cari di tech company peer-to-peer lending. Nah, biasanya kita sebagai konsumen peer-to-peer lending itu apa sih yang kita lakukan di situ di aplikasinya? Nomor satu kan pasti top up e-wallet P2P-nya. Kita transfer dari rekening utama kita ke P2P wallet-nya. Terus yang kedua, kalau udah ada uangnya, kita cari nih mana nih yang mau kita danai atau mau kita investasikan uang kita. Yang ketiga ya kita setelah tunggu beberapa hari atau bulan dapat imbal hasilnya, ya kan. Nah, di sini 3 transaksi tadi itu ada limitasinya. Kalau kita ngomong P2P wallet, kenapa? Karena mereka adalah lembaga non-bank. Jadi transaksi perbankan atau transaksi finansial yang bisa mereka lakukan terbatas. Sebagai contoh, biar yang paling kelihatan banget, kalau Teza notice, P2P atau fintech ini tidak bisa menghimpun dana lebih dari 2 hari. Jadi kalau saya Teza bayangin, udah dapat uang imbal hasil 50 juta ya, terus Teza harus narik duitnya secepatnya kalau Teza nggak mau pendanaan lagi. Kalau enggak ya biasanya P2P-nya yang akan otomatisin transferin balik uangnya ke rekening utama Teza. Terus nanti Teza bulan depan baru kepikiran mau investasi lagi, ya Teza juga harus lakuin hal yang sama, top up lagi. Betul. Nah, itu jurusnya kepanjangan tuh. Nah, kalau mereka atau P2P ini kita implementasikan embedded banking and financing ini, P2P wallet itu akan kita replace dengan rekening digital. Oke. Nah, itu berubah tuh. Limitasi yang ada tadi saya sebutkan hilang. Uang bisa disimpan selamanya karena itu rekening bank tapi digital. Seperti itu. Nah, yang kedua mau ambil contoh mungkin agak beda industri seperti aquaculture. Nah, di aquaculture ini kan kalau kita sebagai konsumen biasanya konsumennya beda nih. Kalau tadi kan konsumennya kayak kita nih orang biasa. Nah, kalau aquaculture itu kan biasanya konsumennya kayak pengusaha-pengusaha nih, peternak ikan, petambak udang, seperti itu kan. Nah, di sini kalau tadi saya bilang embedded banking and financing, di sini saya mau ngambil contoh untuk financingnya. Oke. Nah, biasanya kalau pengusaha itu kan hidup sehari-hari berdasarkan hasil usaha ya. Terus mereka akan sisihkan beberapa untuk operasional usaha. Nah, kadang ada emergency sehingga harus pakai uang usahanya. Ya kan, uang operasional usaha. Saat mereka mau jalan usaha besoknya nggak bisa. Kenapa? Karena uangnya kepake. Nah, dengan adanya embedded banking and financing, keywordnya financing nih, kita bisa menyediakan layanan financing produktif untuk mereka sehingga mereka tetap bisa jalanin usahanya. Atau contoh lain, misalnya kalau orang punya tambak udang, ada kolam 1, mau nambah kolam 2, itu juga bisa tuh, kayak gitu tuh. Nah, ujung-ujungnya sih dengan embedded banking and financing ini bisa dirasakan dari dua belah pihak ya. Untung banget nih, satu dari konsumennya itu, tadi kan user journey kita jadi enak, user experience-nya jadi enak, terus cash flow-nya pengusaha-pengusaha tadi jadi bisa terjaga juga. Walaupun uangnya kepake di emergency, usaha juga tetap bisa jalan. Dan dari
yang paling penting, yang nggak kalah penting juga dari company-nya itu sendiri sebagai penyedia jasa ya. Contoh kayak aquaculture, capacity untuk pengusahanya itu bertambah untuk membelinya, sehingga GMV-nya mereka pasti naik tuh. Gitu. Dan ujung-ujungnya lagi, customer lifetime value-nya akan lebih panjang. Kenapa? Karena mereka akan retain di aplikasi itu terus. Seperti itu, Teza. Oke, cukup menarik juga sih penjelasan dari impact terhadap market dan industrinya nih berarti ya Mas Carlo ya. Yep. Nah, mungkin yang aku mau tahu juga dari sisi implementasinya nih. Kira-kira untuk implementasinya sendiri, untuk embedded banking and financing ini seperti apa sih Mas Carlo? Oke, implementasi ini juga topik yang penting nih ya. Kita juga udah pikirin banget. Ada 2 poin penting yang saya mau bahas di sini. Nomor 1 ya, faster time to market. Oke. Karena ini adalah embedded teknologi, jadi kita pakai teknologi yang namanya SDK. SDK itu kayak sekumpulan coding yang udah built-in fitur-fitur banking yang kita pikir cocok untuk masing-masing industri, itu akan diimplementasikan di mobile app mereka. Sehingga saat sudah diimplementasikan, mereka nggak perlu build fiturnya sendiri. Fitur itu akan langsung ada available untuk konsumen-konsumen mereka. Itu 1. Nomor 2, biasanya nih, kalau saya datang ke partner, klien tanyain, ini perizinan gimana, terus regulasi gimana. Nah, ini juga aman. Kenapa? Karena balik lagi, kita pakai teknologi SDK, sehingga kontrol terhadap fitur itu, resiko terhadap fitur itu yang liable adalah Amar Bank. Jadi, nggak usah pusing nih, mikirin, aduh nanti harus terima resiko penggalangan dana, transaksi, nggak perlu dipikirin lagi, itu udah dibikin oleh Amar Bank. Kenapa? Karena masih dalam naungan kontrolnya Amar Bank. Seperti itu. Sehingga cost-nya juga akan berkurang. Karena effort untuk implementasi itu akan ke-cut, mereka hanya tinggal implementasi SDK-nya aja. Seperti itu, Teza. Oke. Berarti kalau untuk implementasinya sendiri, itu butuh waktu berapa lama sih Mas Carlo? Nah, kalau berdasarkan estimasi tim engineering kami, itu cukup waktu 2 minggu aja. 2 minggu? 2 minggu. Oke. Nah, tambahan lagi, Tes, sebagai contoh, kalau kita lihat kan banyak tuh tech company tapi yang gede-gede, mereka pada beli bank kan, karena mereka emang melihat layanan perbankan ini sangat penting untuk menambah atau meretain customer di ekosistem aplikasi mereka. Nah, sehingga dengan adanya kolaboratif embedded banking and financing ini, tech company yang size-nya mungkin nggak gede, nggak punya budget besar untuk even milih mau beli bank yang mana, bisa langsung pakai embedded banking and financing ini untuk menyediakan layanan perbankan di aplikasi mereka. Seperti itu. Oke. Jadi dengan kata lain, akhirnya si tech company ini bisa menjadi bank juga tanpa harus dia membeli banknya gitu ya Mas Carlo ya? Betul. Mungkin nggak jadi bank kali ya, menyediakan layanan perbankan. Jadi layanan perbankan digital iya. ya? Oke. Thank you Mas Carlo atas insight-nya untuk produk embedded banking and financing. Kita akhirnya jadi ngerti nih, apa sih produk embedded banking and financing dari Amar Bank itu? Sama-sama. Nah, untuk informasi lebih detail, kalian bisa cek di website embedded.amarbank.co.id, atau mungkin kalau kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Teza dan Mas Carlo pamit undur diri. Bye. Thank you.